warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Saskia, Ferry, Ulul, Hadir. Faiz, Bu. Niam, Hadir. Yuda, Hadir. Sarli. Ya, semuanya hadir pada hari ini. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang lagu daerah, yaitu lagu Abuse yang berasal dari daerah Papua. Hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga ini nanti kita akan belajar tentang peta Indonesia. Ini ada gambar peta Indonesia. Coba sekarang anak-anak menghadap ke depan semua. Perhatikan ke papan tulis. Nah, ini ada peta Indonesia. Ini ada pulau-pulau. Di antaranya ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Papua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia itu diapit oleh 2 samudra. Samudra itu apa? Samudra adalah lautan yang sangat luas. Samudra yang mengapit Indonesia itu ada Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Jarak antara satu pulau ke pulau yang lain itu di peta ini terlihat sangat dekat, tetapi pada kenyataannya jarak antara satu pulau ke pulau yang lain itu sangat jauh. Apakah anak-anak tahu bagaimana kondisi alam di setiap daerah di Indonesia? Nah, kondisi alam di setiap daerah di Indonesia itu ternyata berbeda-beda. Alam Indonesia kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Secara umum, Indonesia itu memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi di beberapa daerah. Lautan itu ada terumbu karang, terutama di wilayah Sulawesi dan Papua yang kaya akan sumber daya laut. Selanjutnya, samakah kondisi penduduk di wilayah Indonesia itu? Tentunya tidak sama ya, karena di Indonesia itu terdapat keragaman. Misalnya ada keragaman bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Juga jarak antar satu pulau ke pulau yang lain itu sangat jauh sehingga mengakibatkan keragaman penduduknya. Nah, selanjutnya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia? Coba sekarang bukunya dibuka ya, halaman 22. Ayo dibuka bukunya, sudah apa belum? Kalau sudah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Apakah sudah selesai membacanya? Baiklah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan anak-anak sudah membaca tentang faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Coba sekarang siapa yang tahu apa faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia? Ayo. Coba Mas Ferry. Strategis wilayah Indonesia terletak Samudra Hindia dan Pasifik di antara 2 benua Asia dan Australia. Ya, betul. Ya, selanjutnya ada yang tahu? Saya, Bu. Kondisi negara kepulauan. Ya, selanjutnya siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Perbedaan kondisi alam kehidupan masyarakat pegunungan berbeda dengan masyarakat pantai. Ya, betul. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah membaca ya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, ternyata faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia itu ada karena letak strategis wilayah Indonesia.
Nah, letak strategis wilayah Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya itu ada kondisi negara kepulauan ya anak-anak. Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau yang tadi sudah Ibu sebutkan di antaranya ya. Hal tersebut menyebabkan keragaman penduduknya antara satu pulau dengan pulau yang lain, karena antara satu pulau dan pulau yang lain memiliki suku bangsa yang berbeda. Yang ketiga ada perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang banyak sekali pulaunya dan juga banyak gunung di Indonesia. Keadaan alam Indonesia tersebut yang menyebabkan keanekaragaman masyarakat. Misalnya, masyarakat yang hidup di daerah pegunungan berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pantai. Yang keempat, ada perbedaan sarana transportasi dan komunikasi. Dengan keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi itu bisa menyebabkan perbedaan masyarakat di Indonesia. Anak-anak, sekarang coba kalian hafalkan nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, coba dilihat di buku, ada di halaman 25, dibuka bukunya, halaman 25. Ya, sudah semua? Sekarang Ibu kasih waktu sebentar untuk menghafalkan nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak, sekarang kita akan belajar sambil bermain. Nah, ini Ibu sudah punya kartu yang sudah bertuliskan nama suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, nanti cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya nanti anak-anak maju ke depan satu persatu untuk mengambil kartu ini lalu ditempelkan. Kira-kira suku ini terdapat di pulau mana? Ibu kasih contoh satu ya. Ini ada suku Betawi. Suku Betawi itu ada di sini terdapat di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, seperti itu ya cara bermainnya. Sekarang Mbak Saskia boleh maju. Coba ini suku Bugis dipasangkan, coba terdapat di mana suku Bugis? Ya, suku Bugis terdapat di Sulawesi, betul. Selanjutnya coba Mas Ferry. Sekarang suku Dayak, coba suku Dayak ada di mana? Iya, betul, suku Dayak ada di Kalimantan. Ini ada suku Jawa, coba di mana? Selanjutnya Mas Ulul, coba suku Betawi di mana? Nah, betul, suku Betawi terletak di DKI Jakarta. Selanjutnya Mbak Sherly, coba. Loh, kalau suku Batak itu bukan di Papua ya. Selanjutnya Mas Yuda, suku Asmat di mana? Betul, terima kasih Mas Yuda. Tadi kita sudah belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Coba tadi di Sulawesi terdapat suku apa saja? Sulawesi, Bugis. Ya, ada suku Bugis, ada Toraja, ada Patai dan Buton. Kalau di Papua ada suku apa? Di Papua? Suku Asmat. Ya, ada suku Asmat, ada Fak-Fak, ada Dani. Di Pulau Jawa, Suku Jawa deh. suku Jawa, ada Betawi, ada Madura, ada Sunda, ada Baduy. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Mas Ferry dulu, coba mau tanya apa? Suku Betawi terletak di mana Bu? Oh, suku Betawi itu terletak di Provinsi DKI Jakarta. Siapa yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya, Mbak Saskia mau bertanya apa? Suku Asmat itu di mana? Oh ya, suku Asmat itu di Papua. Nih, suku Asmat ada di Papua.
Dengan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, hendaknya menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kita harus mau menerima dan saling menghargai keberagaman tersebut. Juga bisa bekerja sama dengan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang peta Indonesia ini ya. Di peta ini tadi ada berbagai pulau, diantaranya ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di dalam pulau tersebut terdapat berbagai suku bangsa. Di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Fak-Fak, Asmat, dan masih banyak lagi suku yang lain. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak akan lebih mengenal tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak, sebelum pulang, marilah kita nyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Untuk lebih mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia, sekarang kita menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Apakah ada yang sudah hafal? Belum. Kalau belum, sekarang Ibu ajarkan lagunya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, itu merupakan lagu yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.